Hai, selamat datang di channel Senyum Fatur. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan, dan tetap jaga kebersihan. Bagaimana, sudah siap untuk melakukan belajar hari ini? Ya, sebelumnya mungkin perkenalkan diri dulu ya. Apa tidak perlu? Ya, perkenalkan diri, nama Bapak Pak Fatur Rizky Amelia, biasa dipanggil Pak Fatur. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar untuk PJOK kelas 3 di materi yaitu tentang tema 1 subtema 2, yaitu tentang mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, siap? Sudah siap? Nah, sekarang karena masih pandemi, anak-anak masih harus mematuhi protokol kesehatan. Yang ada 5 tuh anak-anak, masih ingat? Nah, kalau tidak ingat, yuk kita tonton video ini. Ya, kita tonton video ini ya. Bagus nih videonya nih. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Ya, itu tadi pembelajaran untuk 5M-nya, protokol kesehatannya ya, harus diingat ya. Yang pertama, memakai masker. Memakai masker nih. Kemudian yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan air yang mengalir, bisa dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima,
mengurangi dan membatasi mobilitas. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran kelas 3, yaitu tadi di tema 1, subtema 2 ya. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah siap? Ya, kalau sudah siap, yuk kita lanjut ke pembelajarannya. Siapkan alat tulisnya, jangan lupa ya. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar gerak dasar lokomotor. Mungkin kemarin sudah dibahas gerak dasar lokomotor. Nanti kita akan bahas lagi sedikit, kemudian kita akan membahas tentang berlari dan merangkak ke berbagai arah. Berlari tahu, tapi merangkak itu apa sih, Pak? Nah, ada yang tahu merangkak itu apa? Yuk kita langsung ke slide selanjutnya ya. Berjalari. Sebelum kita lanjut, nih ada tujuan pembelajaran dulu nih. Tujuan pembelajarannya itu siswa diharapkan dapat menjelaskan kembali variasi gerak dasar berlari dan merangkak ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Ya, itu ya anak-anak ya. Paham? Nah, sekarang kita langsung ke materinya. Oke? Sebelumnya sudah siap kan? Nah, kita langsung ke materinya ya. Lokomotor nih, apa sih yang dinamakan lokomotor? Nah, lokomotor itu adalah gerakan berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat dari titik satu ke titik yang lain. Yang sudah Bapak kemarin jelaskan, masih ingat kan? Gerakan lokomotor adalah gerakan berpindah tempat dari titik satu ke titik lain ataupun dari tempat satu ke tempat lain. Ataupun gerakan berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak. Oke anak-anak ya. Nah itu tadi nih gerakan lokomotor. Sekarang kita ke pembahasan. Pembahasannya itu kita akan bahas tentang berlari dan juga merangkak. Paham ya? Berlari dan merangkak. Nah, sekarang kita akan bahas pertama itu kita bahas berlari. Apa sih Pak pengertian dari berlari? Berlari adalah metode makhluk hidup untuk bergerak dengan cepat menggunakan kaki. Lari adalah cara yang tercepat untuk bergerak dibandingkan dengan berjalan. Dan berlari juga merupakan salah satu cabang olahraga di dunia, yaitu pada cabang olahraga atletik. Tahu ya, atletik itu kan ada lempar, lompat, loncat, lari, jalan. Nah, berlari merupakan salah satu cabang olahraga di bagian atletik, nomor atletik. Ya, itu tadi pengertian berlari. Berlari adalah metode makhluk hidup untuk bergerak dengan cepat menggunakan kaki, bukan tangan, menggunakan kaki. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat ada manfaatnya ternyata untuk berlari. Yang pertama, menurunkan berat badan. Yang kedua, menjaga kesehatan lutut. Nah, anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, mencegah osteoporosis. Yang keempat, mengurangi resiko jantung koroner. Dan yang kelima, memperbaiki suasana hati. Menurunkan berat badan nih, bagus nih. Yang anak-anak semua yang mungkin karena liburan ataupun karena di rumah saja, jadi badannya sedikit melebar, sedikit membesar. Nah, berlari cocok nih untuk menurunkan berat badan. Kemudian menjaga kesehatan lutut, kemudian mencegah osteoporosis, kemudian mencegah jantung koroner, atau terakhir memperbaiki suasana hati. Karena ketika kita berolahraga pasti kita akan gembira. Ya. Nah, itu tadi 5 manfaat dari berlari. 5 manfaat dari berlari. Oke, sekarang kita ke pengertian dari merangkak ya Nana ya. Merangkak itu sendiri merupakan latihan yang diperlukan untuk memperkuat dan merangkak adalah latihan yang diperlukan untuk memperkuat dan mempersiapkan otot tubuh untuk berjalan. Nah, merangkak itu sebuah latihan anak-anak untuk berjalan agar berjalannya baik dan benar, ya. Agar otot-otot pada saat berjalan itu bagus. Jadi, latihan merangkak ini merupakan latihan yang diperlukan untuk memperkuat dan mempersiapkan otot-otot tubuh untuk berjalan. Sekarang manfaatnya ada 2 nih. Manfaat dari merangkak. Nah, sekarang manfaatnya ada 2 nih. Manfaat dari merangkak. Yang pertama, membantu memperkuat otot
Yang kedua, membentuk kufa tulang belakang. Nih, tulang belakang. Nah, itu bagus tuh untuk tulang belakang, merangkak. Tahu merangkak seperti apa geraknya? Berlari kan Pak sudah tahu ya, tapi merangkak sudah tahu belum bagaimana gerakannya? Pak, ada yang bilang seperti bayi. Boleh. Ada lagi? Ada lagi? Merangkak itu seperti apa ya? Ada yang tahu? Ya, merangkak itu akan ada di video ini nih. Merangkak akan ada di video ini. Tapi sepertinya pembelajaran kali ini cukup sampai sini dulu ya. Gak apa ya. Nanti untuk minggu depan kita akan praktik lagi. Jadi setiap seminggu sekali video yang akan diupload oleh Bapak adalah video materi, kemudian selanjutnya itu video praktik. Bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara menjalankannya. Nah, itu di minggu kedua, dan minggu pertama kita akan bahas materinya dulu ya. Nanti akan ada aktivitas berlari dan juga merangkak. Jadi untuk anak-anak semua sabar, tahan. Nanti kita minggu depan kita akan beraktivitas kembali. Kalian akan berolahraga dengan memakai baju olahraganya tentunya ya. Dan harus mandi dulu. Jangan sampai tidak mandi, nanti bau loh. Ya. Oke, jadi pembelajaran kali ini cukup sampai sekian. Kita tadi belajar tentang lokomotor, berlari, dan juga merangkak. Merangkak itu bisa memperkuat otot-otot yang akan diperlukan dalam berjalan. Kemudian yang kedua tadi, yang pertama tadi berlari ya. Berlari itu gerakan berpindah tempat dengan sangat cepat menggunakan kaki. Dan gerakan lokomotor adalah gerakan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Ya, paham ya sampai sini? Nah, itu tadi pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, comment, dan subscribe, dan juga share. Dan jangan lupa ketika setelah diklik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Nyalakan tuh yang ada di pojok sebelah kiri. Nah, itu. Nah, klik notifikasinya agar anak-anak semua tahu update terbaru dari channel Senyum Fatur. Terima kasih yang sudah menonton, dan yang terakhir, jangan lupa buat bahagia. Bye-bye. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.